Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizaun al-kiram, ashabu qanatu Majelis Ulama Indonesia. Sanuqadimu lakum nasrah al-khabarul waqi bimadinatu bikasi halian. Ma'akum Novia Rifa Afifah, Madinatu bikasi fil ahbari minha. Mengawali berita pada hari ini, PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Doni Sirait, melakukan kunjungan di Kecamatan Serang Baru terkait lomba kebersihan pada Kamis 11 Juli 2024. Dani Ramdan menceritakan pengalamannya ke daerah Afrika yang sekarang sudah mulai membiasakan gotong royong untuk kebersihan sehingga negaranya bersih dan kesehatan serta ekonominya juga membaik. Dia menekankan masalah sampah rumah tangga yang jika diakomodir salah satunya dengan bank sampah atau dengan memilah-milah sampah sesuai jenisnya. Dengan kita menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal berdampak meningkatnya kesehatan yang baik, dan dengan kesehatan yang baik bisa meningkatnya perekonomian. Sedangkan Camat Serang Baru Denny Mulyadi mengatakan agar warga memperhatikan pelaksanaan kampung bersih yang nantinya dilaksanakan di Serang Baru. Denny pun menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan masih ada kekurangan. Ia juga menyampaikan semua kepala desa siap untuk mendukung kegiatan program ini. Berita selanjutnya, rotasi mutasi untuk pejabat eselon 2, 3, dan 4. Pemkot Bekasi kembali berlangsung pada Kamis 11 Juli. Arif Maulana, seorang pejabat eselon 2, diambil sumpahnya usai menjalankan ibadah haji. PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, meminta agar semua pejabat bekerja profesional di tempat yang baru. Arif yang sebelumnya menempatkan posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi digeser menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Gani mengingatkan dalam sambutannya tidak akan segan-segan mengevaluasi aparatur. Salah satu yang menjadi perhatian belakangan ini adalah Bapenda, di mana pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Salah satunya menyangkut pajak bumi dan bangunan. Sementara untuk Kepala Disparbud yang belakangan dilantik, sejumlah target harus diwujudkan, diantaranya membumikan seni dan budaya, serta menata dan membuat pariwisata di Kota Bekasi eksis. Sardi menambahkan, pada pejabat yang telah dilantik harus segera menyesuaikan diri dan memberikan kinerja yang baik. Berita selanjutnya, Jembatan Cikarang yang menghubungkan kawasan industri Egypt dan MM 2100 ditutup pada Sabtu dan Minggu selama tahap uji coba. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, mengungkapkan bahwa jembatan hanya membuka pada Senin sampai Jumat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan sisi infrastruktur. Selama penutupan pada Sabtu dan Minggu, Dinas SDA BMBK melakukan pemantauan terhadap kondisi tanah dan konstruksi jembatan tersebut. Henry memastikan bahwa kondisi jembatan aman untuk dilalui kendaraan selama Senin sampai Jumat, meskipun tanahnya masih sering bergerak. Namun, jika dibuka sepenuhnya, dia tidak berani memastikan keamanannya. Jembatan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut hingga saat ini secara administrasi belum diserah terimakan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Karena itu, setiap hasil pemantauan oleh Dinas SDA BMBK dilaporkan kepada pihak provinsi. Kembali lagi bersama saya, Novia Rifa Afifah. Berita selanjutnya, seorang pria mengaku menjadi korban kekerasan dan pengancaman oleh tetangganya di Kampung Pelaukan Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Korban Muhammad Suberi, berumur 27 tahun, melapor kejadian ini kepada pihak kepolisian. Suberi mengalami luka di bagian pelipis kanan setelah dipukul oleh salah satu dari 4 pelaku. Kejadian bermula saat Suberi menunaikan sholat maghrib di musola lingkungan pada Selasa 2 Juli sekitar pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Saat itu tetangga Suberi memberitahu bahwa 4 orang menyerang rumahnya. Saat didekati, Suberi menemukan J, HF, LLH, dan FF yang merupakan tetangganya berada di pagar rumahnya. Kejadian tersebut terekam dalam video selama 56 detik di ponsel Suberi. Akibat kejadian tersebut, Suberi mengalami luka di pelipis kanannya. Dia dan ibunya merasa khawatir karena ancaman dari tetangganya. Berdasarkan penelusuran kuasa hukum Suberi, Yoga Rifanda, ketiga pria
dalam video itu merupakan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Suberi telah membuat laporan polisi ke Polres Metro Bekasi dengan nomor LP-B-2267-7 Romawi-2024-SPKT-Polres Metro Bekasi-Polda Metro Jaya. Pelapor juga melampirkan bukti berupa rekaman video dan hasil visum yang memenuhi syarat. Badan Narkotika Kabupaten Bekasi tak punya wewenang untuk menindak toko obat keras yang beroperasi secara ilegal di wilayahnya. Hal ini disampaikan Kepala BNK Bekasi, Encep S. Jaya. Menurut Encep, BNK tidak memiliki kewenangan untuk menindak toko obat keras karena kewenangan tersebut berada di BNN, di mana hasil observasi selama 8 bulan. Persatuan Mahasiswa Anti Narkoba menemukan 1.200 toko obat keras jenis tramadol yang beroperasi secara ilegal di Kabupaten Bekasi. Encep tidak menampilkan keberadaan toko obat keras ilegal di wilayahnya. Ia sering berkedok toko pulsa maupun toko kosmetik. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini menambahkan BNK Kabupaten Bekasi sedang proses menjadi BNN. Ia menyebut peraturan daerah sudah ada dan lahannya juga sudah tersedia seluas 2.000 meter persegi. Namun untuk gedung dan proses administrasinya masih dalam proses di BNN Pusat. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Kholik Kodratullah menyampaikan, kondisi peredaran obat keras, minuman keras, dan prostitusi sudah membuat keresahan masyarakat, terutama para tokoh ulama. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news actual and up to date. I'm Novia Rifa Afifah. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.